Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke FRG Channel. Oke teman-teman, konten video kita kali ini mau review tentang kegiatan sholat Idul Fitri. Kali ini saya mau ikut sholat Idul Fitri di Masjid Ibni Nasir yang tempatnya di Samping Tower ya, di Dusun Karnoglan, Desa Pangilir. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan sukses selalu buat kita semua. Amin. Oke teman-teman, mohon maaf ya, nanti untuk sholat idnya kita nggak bisa shoot, tapi nanti kita shoot saat khutbah idnya aja. Ikutin terus teman-teman ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang berbahagia dan mulia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak mengingat kebesaran dan karunia limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Dengan Allah sempurnakan kepada kita bulannya yang mulia, bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang Allah berkahi. Dan Allah pun memerintahkan kita untuk bersyukur dengan cara bertakbir yang sudah kita mulai sejak tadi malam 1 Syawal 1442 Hijriah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan itu semua, kata Allah, hendaklah kalian mengagungkan, membesarkan nama Allah, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini hampir seluruh kaum muslimin atau mayoritas banyak kaum muslimin berbahagia, bersuka cita, bersenang-senang. Tapi motivasi
dan sebab kebahagiaan dan kesenangan mereka berbeda-beda. Ada yang senangnya itu, bahagianya itu karena merasa bahwa beban ibadah yang berat di bulan Ramadan sudah lepas. Ada yang merasa bahagia karena di hari ini bisa mudik, bisa ketemu sanak famili, bisa ketemu kerabat, saudara-saudara. Ada yang begitu. Macam-macam bahagia. Tapi yang paling baik dan bagus dari kebahagiaan yang terjadi pada kaum muslimin, pada diri seorang muslim dan mukmin, adalah bahagia tatkala dia merasa berhasil digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena memang dia isi seluruh hari-hari di bulan Ramadannya dengan berbagai macam aktivitas ibadah, sehingga hatinya puas, hatinya senang di hari yang mulia dan barokah ini. Dia merasakan banyak pahala dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang seperti ini pun bahagia di satu sisi, tapi juga di sisi yang satunya dia bersedih. Sedihnya kenapa? Ya karena bulan Ramadan telah meninggalkan dia. Bulan yang mampu membuat dia jadi benar, jadi lurus. Bulan yang mampu membuat dia yang tadinya sholat jamaahnya di masjid jarang-jarang atau bahkan tidak sholat di masjid, jadi sholat di masjid dia. Bulan yang tadinya nggak pernah dia sholat malam, sholat tarawih jadi sholat malam ikut berjamaah. Bulan yang tadinya dia nggak pernah baca Quran, tadinya bahkan dia sama sekali 1 tahun pun tidak mengkhatamkan Al-Quran 1 kali pun, dia mampu di bulan Ramadan membaca Al-Quran bahkan mengkhatamkannya. Nah yang seperti ini seorang muslim mukmin yang berbahagia, yang benar kebahagiaannya. Dan memang di hari yang mulia ini para ulama juga mengatakan hendaknya setiap muslim mukmin menampakkan izhar as-surur, menampakkan kebahagiaan, kesenangan. Ya. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekedar senang terus sudah ibadah kita selepas bulan Ramadan menjadi seperti sedia kala. Yang tadinya malas balik malas lagi. Yang tadinya pelaku maksiat jadi maksiat lagi. Yang tadinya ya berhasil di bulan Ramadan menghentikan rokoknya yang hukumnya haram, dia berhasil tidak merokok di bulan Ramadan, tapi dia balik lagi selepas bulan Ramadan bermaksiat, merokok dan selanjutnya maksiat yang lainnya. Bukan itu yang dimaksud dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghendaki adanya syariat bulan Ramadan itu apa akhirnya? Tujuan akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamini Jibril, jamaah sekalian, mengamini Jibril tatkala Jibril berdoa, raghima anhu 'abdin dakhala alaihi Ramadan fansalakha minhu falam yaghfirillahu lahu. Celakalah seseorang, terhinalah seseorang, dia mengalami masuk bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan sampai keluar lagi, tapi dia tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka. Kata Jibril dan Nabi mengatakan amin. Nabi mengatakan amin. Yang berdoanya Jibril, yang mengamininya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terkena jenis orang seperti ini, yang setelah selesai Ramadan balik lagi seperti sedia kala, yang tadinya tukang maksiat jadi maksiat lagi, bahkan lebih jelek lagi dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu ulama salafun mengatakan, jamaah sekalian, janganlah Anda menjadi orang-orang Ramadaniyun
menjadi orang-orang yang hanya sekedar mengenal Allah, beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Jangan. Karena Dia, Allah, yang memiliki bulan Ramadan, juga memiliki bulan-bulan yang lain. Allah juga memiliki bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan seterusnya. Kenapa Anda takut beribadah kepada Allah di bulan Ramadan? Bisa puasa, bisa baca Quran, bisa tarawih, tapi di bulan-bulan yang lain tidak lagi melakukannya. Bukankah semua bulan itu milik Allah Subhanahu wa taala? Makanya para salaf mengatakan bagaimana? Bi'sal qaum haula ar-ramadaniyun. Sungguh buruk mereka orang-orang Ramadan. Dalam arti apa? Orang-orang yang hanya mengenal Allah, beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Lepas bulan Ramadan, balik lagi tidak kenal Allah. Balik lagi melakukan maksiat. Balik lagi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya dia mampu di bulan Ramadan melakukan ibadah-ibadah itu. Dari sini jemaah sekalian, berarti kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Yang bahasa kitanya adalah komitmen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Dalam satu hadis riwayat Muslim, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, coba sebutkan, nasihati aku satu perkataan saja atau nasihat yang sangat pendek saja dalam agama Islam ini yang setelah ini aku tidak akan lagi bertanya kepada orang-orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kalau begitu kamu ucapkan amantu billah, aku beriman pada Allah, ya, lisan ngomong amantu billah, aku beriman pada Allah, tapi bukan hanya di lisan saja. Tsumma istaqim. Kemudian kamu komitmen, istiqomah dengan ucapanmu itu. Antara lisan dan perbuatan anggota tubuh sinkron. Kalau orang cuma bilang saya beriman, saya muslim, saya mukmin, semua bisa. Buktinya apa? Kata Nabi, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah kamu, komitmen dengan ucapanmu itu. Ya. Oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Allah suruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, komitmenlah kamu, luruslah kamu dalam ketaatan kepada Allah. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dan juga orang-orang yang bertaubat diperintahkan bersamamu untuk sama-sama istiqomah, wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Nah ini, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan Maha melihat. Di sini berarti istiqomah itu artinya kita lurus, berusaha komitmen, langgeng, taat, continue dalam beribadah. Tidak perlu berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW pun bersabda menafsirkan ayat yang barusan, ya, sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saddidu wa qaribu. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, yaitu bersedang-sedanglah kalian dalam beribadah, wa qaribu, dan berusahalah untuk muqarabah, istiqamah dalam beribadah. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menerangkan makna saddidu, kata beliau, as-sadad huwal qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Yang namanya bersedang-sedang itu, lurus dalam istiqamah ibadah itu adalah al-qasd, pertengahan, alladzi la ghuluwa wa la taqsir, tidak berlebih-lebihan
tidak kurang. Karena berlebih-lebihan dalam beragama juga dilarang. Sikap ekstrim dalam beragama itu dilarang. Berlebih-lebihan dalam beribadah, ya, tidak ada dalilnya, lakukan juga. Ini dilarang dalam agama Islam. Yang penting itu ada dalilnya, bukan banyaknya. Makanya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-istikthari fil bid'ah. Irit ekonomis dalam sunnah lebih baik ketimbang banyak ibadah tapi bid'ah. Oleh karena itu, bersedang-sedang dalam beribadah inilah salah satu cara istiqomah. Dan karena orang yang berkeras-keras dalam beragama, berlebih-lebihan dalam beragama, pasti dia akan kalah dan payah sendiri. Dia hancur sendiri dia. Agama ini luas. Agama ini banyak syariatnya. Kalau orang berkeras-keras diri tanpa ada dalil dia lakukan sesuatu ibadah, dia pasti akan kalah dan payah sendiri. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, la yushadud dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang berkeras-keras dalam beragama melainkan dia pasti akan terkalahkan dengan agama Islam. Gak sanggup orang melakukan semua ibadah dalam agama Islam. Sehingga pilihlah apa yang kita bisa, lalu kita istiqomah. Kemudian kata Nabi SAW tadi dalam hadis, wa qaribu muqarabah, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya tadi, al-istiqamatu wal isabah, yaitu apa? Komitmen, ya, komitmen dan tetap langgeng. Ini yang paling penting. Kemudian jamaah sekalian, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, keutamaan istiqamah dalam beragama itu luar biasa. Yaitu Allah akan jamin dia surga. Ya. Allah berfirman di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, berarti dia mengakui Rabbnya Allah, berarti kewajibannya adalah beribadah pada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia lurus, dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat, ya, rahmat di dunia ini akan turun pada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, memberikan kabar gembira, janganlah kalian merasa takut dan merasa sedih. Kemudian di akhirat dia dijanjikan, orang istiqomah ini dijanjikan apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian, nanti kalian akan masuk surga sesuai dengan apa yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan istiqamah. Ya. Dan dalam surat yang lain, surat Al-Ahqaf, Allah juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka apa kata Allah? Ulaika fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka di dunia ini karena mereka terus langgeng lurus dalam beribadah di dunia ini kepada Allah. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Ulaika ashabul jannah, kata Allah, mereka itu adalah para penduduk surga. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah atas apa yang mereka kerjakan. Dan kita juga diperintah oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat yang terakhir. Kata Allah apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan kepadamu. Apa keyakinan yang dimaksud? Kematian. Karena mati itu yakin, pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan kita semua diperintah oleh Allah untuk beribadah sampai datang keyakinan, yaitu kematian itu. Nah, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, para ulama memberikan beberapa qiyat berdasarkan dalil-dalil yang ada agar kita tetap terus bisa istiqomah dalam beribadah ini. Di antaranya, yang pertama tentu
Jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa, karena dialah yang memberikan taufik, dialah yang memberikan kemudahan pada kita. Kita ini bisa salat tarawih, kita bisa puasa Ramadan, bisa ibadah, bisa baca Quran. Semuanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan kita, bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena kitanya yang Masya Allah, bukan. Allah yang memudahkan kita. Jadi minta banyak berdoa pada Allah supaya tetap kita diistiqomahkan di atas ketaatan pada Allah. Makanya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara doa terbanyak yang beliau ucapkan kesehariannya itu, seperti yang disebutkan dalam hadis, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkanlah, tetapkanlah, istiqomahkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Inilah ternyata yang doa yang terbanyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Ini cara yang pertama, banyak-banyak berdoa. Dan kita kalau berdoa itu harus yakin akan dikabulkan. Karena kalau tidak, ya Allah pun tidak akan kabulkan. Ya, kata Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu berusaha mempertahankan amal soleh kita yang sudah berhasil kita lakukan. Kita kan di bulan Ramadan ternyata bisa ya salat tarawih tiap malam, Masya Allah. Dan salat tarawih itu qiyamul lail, salat tahajud yang dimajukan waktunya, biar ringan, biar mudah. Bisa kita. Kita bisa juga ternyata baca Quran di bulan Ramadan, bahkan bisa khatam, bahkan ada yang beberapa kali khatam, Masya Allah. Bisa ternyata. Kita bisa sedekah juga. Nah, minimal pertahankan itu. Supaya kita istiqomah itu, pertahankan apa yang sudah bisa kita lakukan. Tidak perlu banyak, yang penting komitmennya, yang penting langgeng dan continue terus. Jadi misalkan salat malam, minimalnya pertahankan witirnya barangkali. Kalau 11 rakaat berat selepas Ramadan, minimal pertahankan salat malam itu witirnya. Baca Quran, kalau misalkan berat sebanyak bulan Ramadan, ya minimal tetap terus dibaca walaupun sehari 1 ayat. Sedekah tetap, walaupun sehari mungkin hanya 1.000 rupiah. Yang penting itu terus walaupun sedikit. Dan inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah ditanya, sebagaimana ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah ditanya, ya, atau Aisyah bertanya ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma habbul amali ilallah. Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling Allah sukai, paling Allah cintai itu apa? Lalu kata Nabi SAW, adwamuha wa in qalla, yaitu yang langgeng dan terus menerusnya walaupun sedikit. Jadi selepas Ramadan ini tetap terus kita pertahankan sholat malamnya walaupun sedikit, walaupun tidak 11 rakaat. Selepas Ramadan ini kita tetap baca Quran walaupun sedikit, walaupun seharinya cuma 1 ayat, 1 ayat, tidak masalah. Yang penting terusnya. Kita sedekah sedikit nggak masalah, sehari 500 rupiah pun tidak masalah. Ini lebih Allah sukai dan cintai ketimbang seseorang beribadah sekaligus banyak terus dia tinggalkan. Qiyamul lail bulan Ramadan full, habis itu masuk Syawal, lepas Ramadan sama sekali nggak pernah. Ini tidak disukai oleh Allah SWT. Ini dibenci oleh Allah SWT. Baca Quran sampai khatam berkali-kali di bulan Ramadan, terus lepas Ramadan tidak pernah disentuh lagi mushafnya. Ini salah. Bersedekah di bulan Ramadan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, mampu dia.
habis itu bersedekah 1.000 rupiah pun tidak pernah. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu kata Nabi, adwa muha, langgengnya, terusnya. Ini yang penting. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, oleh karena itu Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim, pernah ditegur oleh Nabi SAW ketika beliau sahabat muda yang sangat kuat qiyamul lail dan puasanya. Nah, satu hari beliau meninggalkan qiyamul lail, tidak tahajud lagi. Ditegur oleh Nabi SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kayak si fulan-fulan itu yang dulunya qiyamul lail terus-terusan, sekarang nggak pernah qiyamul lail lagi sama sekali. Ya, ini kiat yang kedua. Itu dua kiat yang paling utama. Yang pertama adalah doa, yang kedua bertahan melakukan ibadah apa yang sudah pernah bisa kita lakukan. Dan yang terakhir jemaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, adalah diantara bentuk istiqomah supaya kita istiqomah, yaitu kita jangan lupakan ada syariat puasa sunnah di bulan Syawal. Mulai berlaku besok, karena hari ini kita tidak boleh puasa. Hari Id haram berpuasa. Mulai besok boleh melakukan puasa sunnah sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian dia iringi di puasa Syawal sebanyak 6 hari, dia berpuasa di bulan Syawal, puasa sunnah, kana kasiyamid dahr. Itu pahalanya seperti berpuasa sepanjang masa, yaitu 1 tahun full seolah-olah. Jadi kalau orang puasa Ramadan plus puasa Syawal 6 hari, itu seolah-olah berarti puasa selama-lamanya, seumur hidupnya. Masya Allah. Ini bentuk istiqomah. Kita puasa 6 hari di bulan Syawal, nggak mesti berturut-turut. Boleh ambil hari-hari, yang penting masih di bulan Syawal. Jangan di bulan yang lain ya, lalu bilangnya saya puasa Syawal. Ya, bulan apa itu? Jadi puasa Syawal itu di bulan Syawal, walaupun tidak harus sekaligus berturut-turut. Dan ulama memang berselisih pendapat, terkhusus bagi kaum wanita, ini sebaiknya mengqadha puasa dulu, karena setiap wanita pasti mengalami haid, tidak puasa. Apakah sebaiknya mengqadha puasa Ramadan dulu terus puasa Syawal atau bagaimana? Pendapat yang sahih dan rajih, tidak mesti harus. Ya. Kalau dia mau mengqadha dulu dan keburu berpuasa Syawal, silahkan, itu lebih baik memang. Tapi kalau dia nggak keburu, dia ingin puasa Syawal dulu, mengejar puasa Syawalnya, maka itu tidak masalah. Karena Aisyah pun baru mengqadha puasa Ramadan itu setelah Syawal jauh, bahkan di bulan Sya'ban tahun berikutnya, radhiyallahu anha. Dan kenapa keutamaannya sampai dikatakan seperti puasa sepanjang masa? Karena ada hadis yang lain, hadis sahih dalam Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dan lain-lain. Hadis ini hasan, ya, hadis hasan. Ya, dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu al-hasanata bi'ashr. Allah itu melipat gandakan satu pahala, satu kebaikan menjadi 10 kali lipatnya. Fasyahrun bi'asharati ashhur, maka 1 bulan itu ibarat 10 bulan. Wasittatu ayyamin min Syawal ba'dal fitri tamamus sanah. Dan ditambah 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, berarti genaplah 1 tahun. Karena 10 bulan 300 hari, 6 harinya kali 10, 60. Jadi 360 sama dengan berapa? 1 tahun. Itulah perinciannya. Puasa 6 hari Syawal itu sama dengan puasa sepanjang masa, karena 1 tahun full penuh. Nah, itulah jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ya,
Hendaknya kita berusaha untuk tetap istiqomah, untuk tetap terus bisa mempertahankan ibadah yang sudah bisa kita lakukan, dan jangan kita menjadi seperti sedia kala atau bahkan lebih buruk lagi, karena yang seperti itu tidak diharapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.